Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita taruh dalam tangan Tuhan. Kita percayakan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang dapat menjamin, memelihara, menolong setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Dan nyanyikan pujian yang berkata, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh inilah yang menjadi pujian kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menolong, memberkati, memelihara setiap kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau Allah sendiri menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan terangi setiap hati dan pikiran kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh melangkah di hari yang baru ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang akan menguatkan iman kami ya Tuhan. Berkati kami semua, mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan
kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan. Kehidupan orang Kristen tidak boleh terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya siapkan dan kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Saya akan baca bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita belajar bagaimana kita menghadapi hari esok. Ya, bicara tentang hari esok atau masa depan, mungkin hari yang akan kita hadapi besok atau mungkin beberapa tahun yang akan kita hadapi ke depan. Ya, firman Tuhan katakan pagi hari ini jangan kita khawatir, ya, jangan kita khawatir akan hari esok. Memang setiap manusia tidak akan bisa mengerti apa yang akan terjadi di hari besok. Ya, masa depan kita nantinya ke depan seperti apa, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu. Ya, karena kehidupan manusia ada dalam rancangan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita melihat ya dari kitab Injil Matius ya pasal yang ke-6 ayat 34 dengan jelas katakan bahwa sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok. Ya, memang kita tidak tahu tentang hari esok apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami ya pada hari esok yang akan kita hadapi nanti. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang Kristen ya, sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Firman Tuhan berkata pagi hari ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Karena sebagai pengikut Kristus kita harus ingat satu hal bahwa kehidupan kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita dijamin oleh Tuhan. Kita pasti akan dipelihara, kita pasti akan diberkati, kita pasti akan dibela oleh Tuhan. Itu adalah satu keuntungan besar bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ya, memang manusia tidak pernah tahu tentang hari esok, ya. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya jangan sampai kita khawatir tentang hari esok. Ya, kalau kita membaca dari ayat 25 sampai yang ke-34 ini berbicara tentang kekhawatiran. Ya, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi yang sulit, ya, entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit atau mungkin masalah persoalan lainnya di kantor atau di mana saja. Ya, apa saja yang saudara, Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, kembali firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak menjadi khawatir karena ya kita punya satu keuntungan besar sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sebagaimana pujian yang tadi kita naikkan kepada Tuhan, ya, musim selalu berganti dalam setiap kehidupan kita, ada masalah persoalan, tantangan hidup yang kita hadapi, ya, mungkin bertubi-tubi datang dalam setiap kehidupan kita, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita, mari kita mau mengingat ya, kita tidak perlu khawatir ya, karena kita punya keuntungan yang besar, karena Allah sendiri yang akan membela, menjamin setiap kehidupan kita. Tidak perlu takut dengan makan minum pakai kita sehari-hari, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang selalu mencari Tuhan. Ya, dan kalau kita mundur pada ayat yang ke-33 katakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu sebabnya saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang
percaya dengan segenap hati, ya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kembali firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita menjadi khawatir, ya. Jangan sampai kita khawatir. Kita harus mewaspadai kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita, ya. Kekhawatiran bisa menggeser iman kita, ya, sehingga kita tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan, ya. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam segala situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, janganlah kamu khawatir, ya. Hari ini, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, ya. Dan pada besok hari nanti kita memang tidak tahu, ya. Tetapi masa depan setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan ada dalam rancangan Tuhan, ya. Yeremia pasal 11 katakan, ya, Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan Allah memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai ada kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau kembali mengoreksi kehidupan kita. Apa mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan? Memang semua itu adalah manusia, pasti ya terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang sudah mengenal Allah dengan benar, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kita tidak perlu khawatir dengan hidup kita, ya. Tapi firman Tuhan kembali katakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Percaya dengan sepenuh hati, percaya dengan segenap hati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita khawatir, ya. Kalau kita khawatir berarti kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kita tidak percaya lagi bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kita, ya, mari jangan sampai ada kekhawatiran. Situasi boleh sulit, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai ada kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Ya, percaya bahwa hari esok kita ada dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan, ya. Yang terbaik yang Tuhan pasti akan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, katakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, ya. Allah lah yang akan membela setiap kehidupan kita. Perkara-perkara yang sulit yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ada jalan keluar ketika kita memanggil Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menanggung segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Hari ini, besok, dan seterusnya semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan sampai ada kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, walaupun kita masih ada di tengah-tengah pandemi ini, situasi sulit yang kita hadapi, tapi ingat bahwa kita punya keuntungan yang besar, bahwa Allah akan menjamin setiap kehidupan kita, Allah akan menolong, Allah akan membela setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Bahkan yang tersulit pun Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Tetap percaya dengan segenap hati bahwa janji Tuhan itu pasti dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap melangkah di hari yang baru ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan-pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa, naikkan doa kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, bimbang akan hari esok, masa depan kami. Kami pegang janji firman-Mu bahwa Engkau merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan,
tetapi ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan mujizat Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau meteraikan firman ini dalam setiap hati kami. Kami tetap terus mengingat bahwa janji Tuhan itu pasti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan bagi seluruh sidang jemaat GPDI Hebron Malang dalam tangan Tuhan. Seluruh umat-Mu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tengah-tengah situasi masalah persoalan apapun yang dihadapi hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Allah tetap menguatkan iman kami, agar kami tetap kuat mampu untuk melewati setiap masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami punya keuntungan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami dipelihara, kami dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, dan biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat kami, biarlah Tuhan tetap terus memberkati, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat melayani dalam pelayanan yang ada di GPDI Hebron Malang. Biarlah semua dalam pengurapan Allah Roh Kudus, dan biarlah pelayanan ini boleh tetap berjalan maju berkembang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami, menolong pemerintah kami. Taruh roh hikmah, taruh roh kebijaksanaan, roh yang takut akan Engkau, agar mereka boleh dapat bekerja dengan baik. Dan biarlah negara kami Indonesia boleh ada dalam hidup dalam ketentraman, damai, sejahtera ya Tuhan. Kami bebas dari pandemi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami Indonesia. Memulihkan bangsa kami, agar kami umat-Mu bebas untuk beribadah, memuji, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Percaya kami dalam pemeliharaan Tuhan. Hari esok kami ada dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melangkah di hari ini dengan penuh keyakinan. Kami percaya bahwa pertolongan-pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.